Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Lurus Saja. Ada hal menarik. Sebelumnya saya harus mengucapkan dulu Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Para penggemar channel Lurus Saja, semalam sebelum saya tidur, setelah gue semalam, saya membaca ini ya. Baca masih kitab yang sama, Tanbihul Ghafilin ya. Di sini ada hal menarik. Sebelum saya tidur saya baca ini. Dan hal paginya ada hal yang menarik sekali yang membuat saya sedikit tertawa, percaya atau tidak, tapi itu menurut saya luar biasa juga ya. Nggak tahu nanti saya akan ceritakan. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gini di sini di Allah. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya adalah, bacalah selawat atasku, karena sesungguhnya selawat atasku itu membersihkan dosa-dosamu. Mintakanlah kepada Allah untuk wasilah. Para sahabat bertanya, apakah wasilah itu? Beliau menjawab, derajat yang paling tinggi di surga hanya seorang saja yang akan memperolehnya, dan aku berharap semoga akulah orang yang memperolehnya. Ya, jadi ini kesimpulan yang baru saya dapatkan dari kalimat ini adalah, intinya bacalah sholawat atas Nabi. Ya. Jadi bukan dengan atas nama Nabi, tapi atas Nabi. Berarti kita bersolawat, ya, bersolawat Nabi, ya, seperti seolah-olah beliau yang mengucapkan begitu. Seperti itu. Dan berwasilahlah kepadaku, ya. Jadi di sini meminta kepada Allah melalui wasilah Nabi. Jadi kalau misalkan kita minta sama Allah, minta apa saja, berwasilah kepada Nabi Muhammad. Ya ibaratnya kalau tukang pos itu minta ke Allah, itu kemudian minta tolong sama Nabi Muhammad agar permintaan kita itu dikabulkan Allah. Gitu. Ini begitulah. Ya itulah berwasilah ya. Nah, jadi kita membaca pujian kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, dan kita berwasilah semoga Nabi Muhammad mendoakan, mengaminkan doa kita kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan doa kita. Karena kan yang Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah. Sehingga kalau misalkan, ya ibaratnya kalau kita misalkan mau minta apa ya sama seseorang, nah, dan kita itu canggung memintanya karena mungkin kita ini mungkin punya salah, kita ini mungkin pekebo, atau mungkin kita itu nggak berani, maka kita minta tolong sama orang yang disayangi orang tersebut. Itu salah satu yang macomblang lah ibaratnya. Rasulullah itu sebagai macomblang kepada doa-doa kita. Dan membaca sholawat itu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca sholawat atasku satu sholawat, maka Allah akan menurunkan 10 rahmat kepadanya dan menghapus 10 kesalahannya. Satu sholawat saja akan mendapatkan 10 rahmat Allah dan akan dihapuskan 10 kesalahannya. Lain coba. Jadi kalau kita punya salah macam-macam itu ya, bilang bokong ringas gitu kan, bilang cewek cantik kepikirannya sing ora-ora ya, seperti itu ya. Jadi bilang misalnya itu anak cewek cantik, bojone wong ayu-ayu, molek-molek, wah pikiran orang idul buat ya. Ya itu termasuk dosa ya. Kita banyak baca sholawat, insyaallah dihapuskan dosanya. Nah, dan ditegaskan di sini dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, masih buku ini dituliskan di sini, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah solawat penghormatan kepadanya. Dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ucapan salam kan berarti Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini berarti jelas di sini bahwa Kang Ujang Bustami yang sekarang terkenal, sekarang udah 2,2 juta subscribernya di Indonesia ini, ya. Beliau itu mengutamakan mendawamkan sholawat, berbagai macam kegunaan sholawat, bahkan sholawat mampu dijadikan sebagai senjata, perisai bagi orang mukmin menghadapi berbagai macam tipu daya jin, berbagai macam sihir, berbagai macam bentuk-bentuk ilmu-ilmu hitam. Sholawat sampai pada hafal ini, sama tetangga sekarang kalau sholawatan di musola pakai sholawatnya. Nadanya Kang Ujang Bustami. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Bla 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 gitu ya. Ya. Saudara-saudaraku semuanya, anak-anakku, dulu-dulu KB, saya selalu berusaha, saya ingat saya selalu bersolawat dimanapun berada. Percaya tidak percaya, itu banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang merubah hidup saya. Satu, ya, menenangkan pikiran. Dua, menghindarkan rasa takut pada siapapun. Ya, maksudnya takut, ya serba takut miskin, takut pimpinan, takut apa gitu ya. Tenangkan pikiran kita. Yang ketiga, kebutuhan kita tercukupi. Mau apa-apa, kecukupan, insya Allah. Ya, orang kaya itu bukan berarti kelihatan di mata orang kaya, tidak, tapi orang yang kebutuhannya dicukupi, itu aja. Kita yang tahu. Nah, Kang Ujang Bustami sudah mengijazahkan sholawat kepada kita semuanya, ya, termasuk saya. Dan hari ini menarik sekali, saya itu ketiduran aja. Terus kelimpi, bayangin coba, kelimpi ketemu Kang Ujang Bustami. Intinya ki baca sholawat itu umben sembarang dina apa baik, manfaatnya pirang-pirang baca sholawat itu. Baca sholawat. Nah, itu ada ketangan kita ini. Jelek lu. Kalau setengah guyu tapi priwen ya. Awan-awan kok ngimpi ngono kuwi. Nah, maka dari itu saya coba untuk bagaimana ibarat caranya bisnis multi level lah. Ya. Saya akan menjalankan misi untuk bagaimana menjalankan serta menyampaikan kepada masyarakat supaya uang sing tak temuni kon bersolawat. Nah, mari ikuti saya. Ini sebentar lagi saya akan goes. Saya akan mencari sasaran untuk saya bisa menyampaikan sholawat dengan cara saya, bagaimana caranya. Ya, Kang Ujang Bustami, selawatnya jenengan tak share, baik itu melalui YouTube saya, channel saya, maupun lisan saya langsung Ujang, ya, supaya nanti pahalanya aku untuk pahala, jenengan untuk pahala, ya, seperti itu. Ya, karena iki sing tak oleh visi saya ini bersolawat, uangnya sing orang nggo channel YouTube, uangnya sing beli ngerti YouTube, ya. Yaitu apa? Orang ning sawah, uang ning sawah, mbah-mbah karo bapak-bapak, ibu-ibu yang ning sawah, engko tak oleti kon bersolawat. Ya, ikuti nanti ya. Nah, si Jumaning, Gus Idris ya, salam. Assalamualaikum Gus Idris. Ya, juga termasuk luar biasa, saya mengamalkan juga apa yang beliau ijazahkan kepada kami. Satu hari harus ada yang mengaji, siapapun itu, ya, siapapun, entah aku, istriku, anakku, adikku, siapapun,
satu hari paling dah harus ngaji. Seperti itu. Butas maghrib kayak, butas isya kayak, butas subuh kayak, bu pagi pokoknya sedina kudu harus ngaji. Insya Allah. Dan alhamdulillah itu nyata. Dan saya akan sampaikan juga ya, Kang Ujang, amanahnya Kang Ujang, amanahnya Gus Idris, amanahnya saya sampaikan kepada orang lain yang mereka tidak mengenal YouTube. Melalui misi saya di Kabupaten Pati, saya akan mencari orang-orang yang tidak menggunakan YouTube untuk bersolawat dan menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh panjenengan berdua. Sebelumnya terima kasih buat beliau berdua, Kang Ujang sama Gus Idris. Semoga ya satu husnul khotimah, yang kedua selalu dilindungi, selalu dicukupkan segala hajatnya, dan semoga pahalanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan semua subscriber dimanapun berada, silakan juga ini sampaikan dan jalankan ya, bersolawat serta baca Quran ya, satu hari sekali, minimal satu hari harus ada yang mengaji ya, kemudian baca sholawat dimanapun berada, mintakan apa yang kita inginkan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Nandur apa bela? Nandur pari, nandur. Ini yang rencana nanti saya dibuat wisata anti galau. Waduh, wisata anti galau. Di lahan kurang lebih sekitar 10 hektar. Ini lagi ditata dulu, saya lagi dibikinin jambunya dulu, ditanam. Cek lah, di agrowisata petik mangga. Mangga ini di atas ketinggian 1000 kaki curut. Variar panen. Diajak keliling-keliling dulu sebelum ngecaprak, nanti malam nanti saya datangin dukun santet, setan belek. Enak begini tuh, suasana sawah sahabat, sawah tuh, ini sawah. Lah sok kenapa Bu? Lu malah saya nih alami tak foto ngebu internet iki. Ya Allah Gusti. Apa nih kene wae tak nyoting mbak-mbake. Iki jenenge apa, Bu? Daud. Daud. Oh, gitu ya. Amin. Iki sawah sinten, Bu? Oh, alhamdulillah. Kula
Dalamnya runting, Bu. Ngedap itu, Bu. Iya. Ini anggo pelajaran sa sekolah, Bu. Ben ta sekolah ngerti carane. Oh, niki jenenge apa kok? Iki arane ngarit apa piye, Bedol. Daud. Daud. Daud Wine. Daud Wine. Ini usia berapa bulan? Bu. Enggak tahu ya. 5 hari ini. 25 hari. Oh. Iya. Saya tak nikene wae. Paling mampir ning Bung kae. Halo guys, ya. Ini saya bersama bapak-bapak ibu-ibu sedang melakukan ndai ya. Daud, iki jenenge Daud. Lah, Daud itu artinya mengambil bibit padi, ya toh. Kemudian untuk ditanam di tempat-tempat yang sudah disediakan. Betul, Bu ya? Iya, betul. Nah, umure rolikur ding. Selawe dino. 25 hari diambil seperti ini. Nanti setelah ditanam itu berapa hari lagi bisa panen tuh? 3 bulan. Nah, jadi selepas ini ditanam di tanah yang sudah disediakan begitu dengan jarak sekitar pirang senti, Pak ya? 3 bulan. Jaraknya pirang senti, Pak, kalau tanam gitu? 20. Tanaman. Oh, 10-20 cm ya? Iya. Terus ditunggu 3 bulan kemudian baru nanti dia akan bisa dipanen. Ini berarti satu batang ini satu butir padi, Pak? Iya. Oh, satu butir padi ya, jadi satu batang ini, satu helai ini. Ya, satu helai ini adalah satu butir padi. Iso ngitung apa ora jal? Angel toh ngitungnya. Tawur-tawur orang tahu hitung ya, Pak ya? Dur pokoknya. Nah, nanti setelah satu batang itu kalau ditanam itu kira-kira jadi berapa anak, Pak? Kalau udah jadi begitu, Pak? Anaknya ya banyak. Berapa kira-kira, Pak? Rata-rata? Kira-kira paling tidak 15? Wuh. Bayangin, satu butir jadi 15. Padahal dari 15 batang itu kira-kira berapa biji padi, Pak? Ya. 15. 15 pohon ya? Ya 15 pohon. Nah, satu pohonnya kira-kira pinten padi, Pak? Pohon kira-kira 250. 250 butir. 250 butir. Nggih. Nek mboten percaya jenengan mungkin metik pantun niku jenengan ngurut itu. Ya, itu satu pohon, Pak. Satu pohon. Satu pohon. 250 ping 15 piro jal? Akeh ha? Wes nek dianggap misalkan 200 ping 15 3.000. Wuh, akeh ya satu butir jadi 3.000, Pak. Nggih. Subhanallah, luar biasa ini. Luar biasa. Satu butir jadi 3.000 butir. Perbandingannya ku 1 banding 3.000. Bayangin coba. Iku padha karo amalan manusa iku. Nek kowe nglakoni apik, iku pahalane bertikel-tikel. Ya, satu kebaikan dapat 10 kebaikan. Tiap 10 kebaikan jadi 100 kebaikan. Jadi piro jal? Akeh ha? Ewonan no? Nah, luar biasa. Saya ini Pak Guru, Pak. Jadi murid-murid saya tuh biar tahu ngene wong tua ning sawah nyak-nyik kotoran anaknya mainin HP. Tunas harapan. Oh, tunas harapan. Nggih. Bapak. Oh, berarti sing ngajeng damel fakultas niku nggih. Sudah jadi, Pak. Saya ngajar di sana juga. Monggo kalau mau daftar perguruan tinggi kuliah. Kula kabarane tangga-tangga. Nggih, monggo. Paling murah, Pak, di situ ada teknik elektro. Ya, ada informatika, komputer, dan ada manajemen ekonomi. Ini sudah 3 angkatan, Pak. Untuk 3 angkatan nih. Nggih. Kula panitiane malah. Oh, dereng anu, Pak ya. Dereng pirsa nek pun jalan, Pak ya. Ngene guys, ning sawah karo promosi ngene iki lho. Tim sales pemasaran STT Pati, Sekolah Tinggi Teknik Pati. Ya sing pengen kuliah dan kono mumpung murah meriah ya. Gedunge ana lantai 3, ana lipe barang, ana internete, ana TV-ne barang ngono, asenan wis macam-macam, gedunge apik. Nek wonten Pati ngoten nak mboten tebe-tebe ya, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nek dhuwit ngoten lho. Betul, paling murah, Pak. Niku bayarane 3 jutanan, Pak.
Semester 3,5 juta. semester. Nggih. Itu. Jadi kalau setahun ya sekitar 6 juta 7 juta. Udah semua itu, Pak. Sekarang sekolah TK puluhan juta ya, Pak. TK, SD, SMP harus. Malah perguruan tinggi apik. Dilarang ya. Pripun? Nek TK saya enggak dilarang. Wah, ya guru ora ajar tok, Pak. SDIT ku larang-larang, Pak. TKW 10 juta ya, Pak, ada ini. Biasanya masih ngeles. Pripun? Ngeles biasanya. Ngeles pripun? Ngeles itu Ngelesi. ada pelajaran lagi lu. Sore kan baru pulang dari sekolah. Heeh. Les. Enggak biasa. Saya. Yo, kalau ada permintaan bisa, Pak, tapi anak SMA, Pak. Oh, SMA. Ya. Kula ngajarnya fisika soalnya, Pak. Fisika, Pak. Saniki kula ngelesen ibu-ibu ya. Ngeles ibu-ibu jadi YouTuber, Pak. Lah niku ya, Pak. Niki sawah kula niki. HP niki dari sawah. Tiap hari mendapatkan uang ini. Itu, Pak. Jadi sing di shooting nek shootingane akeh sing kathah ingkang delok, siap banyak yang lihat, nanti banyak duitnya, Pak, masuk ke rekening, Pak. Itu zaman sekarang, Pak. Jadi ora usah ya Google, YouTube. Jadi nggak usah rebutan warisan kalau di sini. Kalau punya HP satu pokoknya cukup kon galak duit dewek ngono. Jadi sekarang ini marak, Pak. Marak. Ya, marak sekali, banyak orang banyak duit dari HP, Pak. Hanya di kamar saja itu ya. Mainan HP bisa dapat duit sekarang. Repot itu nggih anu, Pak. Pripun, Pak? Iso lutal-lutal ora roh karepe niku malah. Nggih, awalnya ya kula ngaten, Pak, orang muda, Pak. Ngono kuwi. Tapi ya lama-lama bisa, Pak. Wong saya pengantin baru gitu dulu nggak ngerti tatal tutul, nyatanya bisa, Pak. Anakku wis papat saiki, Pak. Itu gara-gara nutal-nutul peteng sisa ora ketok. Ya dadi. Karena guyon, guys. Karena guyon ya, Bu ya. Ya, aduh. Ini kira-kira berapa jam, Bu, selesai, Bu? Dikeroyok begini, Bu. Dinten Mas, Hah? 1 hari? jam 3 sonten Bang. Iya. Oh, bayarannya lumayan ya 1 hari ya. Rokok. Mboten, Pak. Matur suwun. Bapak jenengan kan nimbal kerja tegeri jenengan. Hah? Pak iki guru. Lah kula niku timbal kerjane pripun, Bu? Wong aku ndek rewang wae mulih, Bu, rewange kok. Nah, kerja niku mboten teng saben rasan. Teng dalem enten kerjaan nggih, Bu. Teng wasal bayaran. Nggih. Jenengan butuh kerjaan tiyang. Iya. Istri saya itu dulu kerja, Bu. Sekarang udah ndak kerja di rumah ngurusi anak, Bu. Kakean anake jare. Mboten nek gak kanten jenengan. Hah? Yang ngeten ndok kanten jenengan. Lho katun jenengan pripun ya berdua, Ibu? Jenengan niku sing marai Ibu malah. Aku sering dikandani, kowe ku lak nek akeh sregepen lah. Perasaan sing ora ndek anak ya sregep padha wae, Bu. Masalah sregep ora iku menusane, Bu. Tapi urusan anak itu Gusti Allah itu. anak niku rezeki. Nggih, anak itu rezeki, urusannya Gusti Allah itu. Alhamdulillah. Paringi anak mboten diparingi rezeki Gusti. Leres, Bu. Serepot-repote wong manak iku masih repot ora ndek anak, Bu. Ya nggih kok ngerti. Sampai nangis tenanan yo angel arane ngetokno anak ora ono, anake ora ditokno. Ya. Niki sakniki mboten sak ngetokke dibedhasaken. Aduh. Aja, Bu, medeni, Bu. Sampean kok mboten ngoten niku lho malah kepenak wong lanang nek digladani niku. Alah, aku ora tegel, Bu. Ora tegel kok wetenge bolong. Mboten Mas, mboten. Lah kok sik, Bu, kok iso ngepenakno wong lanang pripun maksud Ibu? Kepenak mboten usah lara wong wedok. Heeh. Lho kok berarti sing enak wong wedok wong lanang. Jarene wong lanang sing enak. Nggih, wong lanang sing kepenak, nang rumati bojone lara. Ngono. Ibuke iki lho, marai. Pak, arene nek ndi anak dibredel wetenge ora melahirkan jarene lu penake wong lanang arene. Penake wong lanang ra sang rumati. Iya, wong gawe-gawe terus. Ngono. Berarti Panjenengan. nek ora dibredel wetenge ora gawe ngono.
Tetep gawe ya Pak perasaan. Tetep masalah niku. Kantun ketergantungan. Ketergantungan. Ya nggih, kantun tiange muni enak karo ora niku. Oh, ngaten Bu, pripun buku pengalaman empiris dari bapak-bapaknya. Bapak anaknya pinten, Pak? Kula mung kalih. Anak kali. Wah, aku jos ya papat. 3, Pak. Ya. Nggih. 2. Ibu sebelahnya berapa, Bu? Absen, Bu. Anak berapa, Bu? Mungkin itu diparingi nopo? Loh, sensus penduduk. Monggo Bu, 4, Bu. Alhamdulillah. Ibu? Maaf. 1. Maaf ya. Nggih. Kalau saya enggak punya anak, tapi saya store. Podo, Pak. Lah ibu yang baju ungu. Jangan cemberut, Bu. Senyum, Bu. Ya, lah Ibu. Ibu anaknya pinten? Video masih kalau. Kawan. Sekawan sami kali bojo kula, Bu. Papat, Bu. Alhamdulillah ya. Lah, ibu yang baju biru nih sama-sama. Iya, pinten, Bu? Kalih, Mas. Kali. Laki-laki perempuan? Perempuan kalih laki-laki. Oh, ada sing anak wis gede, Bu ya? Pon kagungan putu. Alhamdulillah. Anak sing urung nikah, Bu? Pun nikah sedaya. Alhamdulillah ya. Putune kula pun 3. Alhamdulillah. Nah, ibu yang terakhir, Bu, anak pinten, Bu? Mungkin jenengan nek kula doke lek sampean pomoki. Lho kok poyoki pripun mboten ah? Mboten. Pinten anake? Anake kula 6. Alhamdulillah. Bojone ping kalih. Wih, enak iku ya. Nggih enak banget nih. Heeh. Enggak apa-apa, Mas. Banyak anak, banyak rezeki. Betul, Pak. Betul, Pak. Anak loro repot, 3 repot, 6 repot, padha-padha repot, Bu. Akeh sisan. Banyak anak, banyak rezeki. Nggih. Lah niki bincang-bincang mawon, Pak ya, biar nanti saya punya konten. Orang-orang di kota itu kan jarang berbicara di sawah begini sambil ngobrol-ngobrol santai, Pak. Nggih, makanya saya di sini aja. Wis paling rencang-rencang iku jengkok ning kono ning embung Sidokerto iki paling foto-foto. Kula ta mriki mawon. Wong kula sering rene kok, bulan balen kok. Ya biasa, Bu, daripada moto-moto sing ning pinggir dalan, Bu. Bisa nyuting saya, nanti saya mikul bibit. Heeh. Tapi Mas tuju di. Siap, siap. Jangan khawatir. Aku siap turun ke sana. Laginya kotor. Sik iki majikane teko ya, Bu. Majikane. Monggo, Bu. Oh, tak pikir ame mrene. Siap, Pak. Nanti saya tak jegur, tenang aja, Pak. Totalitas, Pak. Lihat duit po ora. Saya itu dulu suka di sawah waktu kecil. Nah, saya asli Jawa Barat, Pak. Nggih. Cirebon. Cirebon. Halo Cirebon, Indramayu dan sekitarnya ya, salam ya, priben kabare, sehat-sehat be ya. Wis pokoknya. Kembali ke ibu-ibu sama bapak-bapak yang sedang bercocok tanam. Aku tak jegur. Loh, biasa aja, Bu, tenang aja, Bu. Alhamdulillah. Ya, ini iki. Santai, Bu ya. Iki sing dimaksud winih padi jenenge, winih. Winih ya, arane winih. Bener Pak ya, winih Pak. Winih bibit ya. Bibit padi. Wah. Ngene iki. Lah menawa anake sing perawan barang ngono nikah menawa entuk bagian ya. Lah piye rondo apa-apa nek kenceling ya. Maklum guys, jadi hiburan wong lanang ngono kuwi rondo seneng ya. Nek perawan apa meneh. Lah kula ning Pati 12 tahun dereng enten anu Bu. Dereng enten bojo wong Pati, Bu. Sembarangan tenan. Ya. Amit sewu, Pak. Monggo. Nah, berarti ini gade sinten? Oh, gade Bapak. Pak Busono. Pak Busono. Ya. Pak Busono, boleh tanya-tanya Pak Busono ya. Karena dengar-dengar itu sekarang itu mencari orang untuk melakukan kegiatan ini kan gampang-gampang susah, Pak. Wah, sulit sekali. Zaman saiki. Bukan buka gampang-gampang susah. Oh sulit. gitu ya? Iya. Kenapa Pak alasannya, Pak? Karena pekerjaan petani itu paling rekoso. Paling rekoso, Pak. Ya, paling rekoso. Hasilnya mungkin ya kurang diperhatikan oleh pemerintah karena tidak mempunyai harga.
Oh, maksudnya hasil dari Iya, pertaniannya hasil- itu. iya. Oh, Ini kalau sudah jadi padi itu Nggih. padi itu harganya itu tidak memadai dengan ongkos. gitu ya. Padahal ongkos ongkos itu yang namanya pupuk, yang namanya obat itu mahal semua. Nggak ada yang murah. Gitu Pak ya. Iya. Perbandingannya Pak kira-kira Pak, jenengan panen dapat berapa, terus biaya padinya dapat berapa Pak? Dengan waktu tadi ya sekitar 3 bulan, berarti 4 bulanan ya Pak ya. Sekitar 3 bulan ini kan sawah sewa. Nggih, sawah sewa, Sawah sewanya sendiri sewa. biaya. Nah, sawah sewa itu kan kalau dihitung Mm. itu kalau penghasilan dan perhitungan sewa dan ongkos biaya pengeluaran itu ya daripada kuli dengan orang yang lain, cuma hanya itu. Jadi pekerjaan itu, andikan saya itu bekerja itu buruh sama dengan diri pribadi saya sendiri. Oh gitu. Kalau seperti itu perhitungannya berarti rugi dong Bapak kalau sewa begitu. Ya sebagian kalau 1 tahun Hmm. itu mungkin yang namanya padi itu ada tanam 1, tanam 2, tanam 3. Leres, karena MT sewanya 1. kan beberapa tanam ya. Nah, kalau MT3 yang seperti ini namanya panen gadu. Apa itu artinya? Panen gadu itu randemen tinggi. Nah, kalau harganya itu tinggi, mungkin petani itu bisa berhasil. Oh gitu Iya. Pak ya. Kalau namanya rendengan dan balik dami, itu randemen itu kurang. Kalau tanam pertama kurang gitu ya. Harganya juga Jatuh. jatuh. Ini harganya saya ini per Halo, kotak, halo sepeda-sepeda. per kotak itu hanya 3 juta. Ribon? Hanya 3 juta per kotak itu. Per kotak itu 3 juta. Iya, Hasil panennya ya. iya. Padahal satu kotak itu mungkin berarti biayanya juga hampir sama ya. Loh. Per kotak biayanya paling tidak ya 2 juta. Oh gitu, untuk 1 juta ya. Iya. Bersih. Iya. Biayanya kurang lebih Nah, Gitu. terus gini Pak. Bicara masalah panen Pak. Panen Bapak manual apa pakai mesin Pak? pakai mesin. Ini gini, Ribon. karena petani ini tidak ada yang menampung, akhirnya dijual sama dengan dagang padi itu kan setiap Ada ada bakulnya. pari tua kan di ini. Nah, Dilelang ya. ya dibeli. Heeh. Dibeli kalau pembelian itu yaitu tadi seandainya rendengan terus balik dami itu kan lain sama dengan penjualan waktu kemarau itu namanya tanaman yang paling baik paling bagus. Nah, itu Pak, tanya Pak, kalau misalnya yang tidak pakai mesin itu Pak, sistemnya itu gimana? Kan manual ya Pak ya? Manual orang yang, kalau zaman dulu saya waktu kecil Pak, itu misalnya pakai rantang jenenge atau pakai ciduk ya. Misalkan 5 ciduk jenenge 1 gitu. Misalkan orang yang ngarit itu dapat dapat 1, yang punya padi dapat dapat 5 takar, dia punya 1. ya, itu Nah, namanya menurut perhitungan kalau di sini tuh Moro limo. Moro limo. Moro limo itu yang ngarit, yang ambil itu hanya 2, yang tidak punya sawah itu. Yang punya sawah 3. 3. Oh iya. Di sini masih ada seperti itu Pak? Tidak ada. Tidak ada. Pakainya berarti Kalau penggarap itu masih begitu. Penggarap. Seandainya Bapak punya sawah, saya garap. Oh gitu. Nggih. Itu yang garap lebih banyak daripada yang punya. Oh nggih. Saya 3, Bapak 2. Oh gitu. Nggih. Lah, terus gini Pak. Kalau sekarang itu, kan sekarang udah nggak pakai sistem itu Pak ya? Ya. Sekarang itu selain dilelang apalagi Pak? Apa mungkin dibayar gitu harinan atau bagaimana itu? Atau per kandi berapa gitu? Modelnya pripun Pak? Yang apa itu? Ya, bagi yang nggak pakai mesin itu, sistem bagi hasil. Yang tidak pakai mesin itu ya cari tenaga. Kalau dibawa pulang ya cari tenaga. Tenaga bayar berarti Iya, ya. tenaga bayar. Jasa berarti Ya. jasa ngarit. Jasa. Berapa Pak itu kalau per hari atau pripun itu? Apa sak borongan? Ya per hari ya. Per hari. Per hari. Berapa sekarang Pak masih? Per hari itu sekitar 70-an sehari. Oh, Kalau 70-an. 50.
Setengah hari Itu 50. namanya ngonco, memberi makan, Oh. rokok. Mm-mm. Nah, semuanya itu harus terjamin. Kalau setengah hari, kalau sehari ya 70. Oh gitu. Iya, di sini. Betul Pak ya? Begitu Pak? Iya, iya. Oh. Iya. Ya ini saran Pak untuk pemerintah Pak, Pak. Pemerintah Kabupaten Pati atau mungkin yang berwenang lah pejabat kaitannya dengan pertanian kita itu. Iya, paling tidak itu pertanian itu ya kelihatannya kalau di TV itu ya sudah diperhatikan. Di TV ya Pak? Kelihatannya itu di TV sudah. Tapi kalau di lapangan kelihatannya kak belum ada kelihatannya. Nggih. Ya, yang namanya bantuan, apalagi kalau ada panen itu seperti dulu kan ada KUD untuk menampung, Nggih. untuk itu kok nggak ada seperti itu. Nggak ada sekarang Pak ya? Nggak ada, Jadi tidak ada yang memperjuangkan Pak ya? nggak ada. Wah, iya. Baik, ini itu ya dari Pak Sinten Pak? Pak Busono, Pak Yono? Pak Busono. Pak Busono. Nah, iki guys, jadi ini semoga saja yang lihat channel saya ini bisa didengar Pak Bupati ya toh. Kemudian orang-orang yang berkepentingan. Kita tahu bahwa makanan pokok kita itu beras. Beras itu dari gabah itu dari padi dari tanaman dari mereka. Beliau lah ini yang menjadikan padi berada di warung, berada di penggorengan, berada di panci-panci, berada di mejikom panjenengan. Ya, bukan Pak bedunduk langsung ning mejikom kari maem. Tapi dari mana? Prosesnya dari warung, dari pasar, dari bulog bisa jadi atau bisa langsung dari selepan dan dari sawah inilah. Tanpa jasa mereka, arep mangan opo jal? Ayo. Ngono kuwi iki mang padi gara-gara ini. Tapi tadi yang disampaikan Pak Busono, saya yakin tidak cuma beliau. Banyak sekali petani yang lain mengeluh hal yang sama. Kita ini makanan pokok padi, tetapi ya harga padi murah dibandingkan jasanya. Jasa untuk perawatan padi itu tidak seberapa selisihnya. Nah, padahal kita itu genah-genah yang namanya padi makanan pokok. Tapi kenapa kurang diperhatikan? Nah, ini semoga pemerintah jadi pemikiran penting ya, bahwa petani itu harus diperhatikan. Satu, itu jasanya besar karena beliau itu benar-benar merawat padi untuk makanan pokok masyarakat Indonesia, ya. Yang kedua, beliau punya keluarga, ya. Yang kuli-kuli juga punya keluarga, betul Pak ya? Iya. Nah, ini pun kalau misalkan harga padi mahal, otomatis daya beli itu tinggi, ya. Daya belinya bagus, harganya bagus, penghasilan tukang petani baik itu penggarap maupun kuli itu nanti semakin makmur. Bayangan coba zaman sekarang, kalau misalkan dibayar 50.000 setengah hari atau 70.000 satu hari, lah zaman saiki nongkrong ning ngarep omah ayo, lo bablas ya, seperti itu. Makanan terus naik ya. Padahal ya Pak, nasi goreng itu Pak. Nasi goreng itu harganya 22.000 Pak. 20.000. Saya kalau Satu piring, Pak. Ini. Ya umumnya kalau di Ya, tempat-tempat ya. pinggir jalan 15.000. Kalau tempat yang elit-elit itu paling enggak Seperti itu. Tapi nggak tahu itu ke petani itu dibeli berapa itu kira-kira beras satu piring itu kan. Iya. Seperti itu kan nggak banding itu. Malah kalah sama yang jualan di pinggir jalan yang mereka mendapatkan membeli hanya sebentar. Sementara tukang garap sawah 3 bulan Pak ya. 25 hari ngitik-ngitik iki. Ayo tumbuh le, semprot tili ya, ana wereng, ana tikus macam-macam. Ya bermusuhan dengan mereka ya kan seperti itu. Kadang-kadang malam-malam kudu golek rene menawa ana opo. Itu kan kalau kemarin Nah, kan seperti itu. malam-malam kan Seperti punya anak kecil ini kalau punya ini. Kayak gitu, ya kan? Lah, seperti itu. Nah, jadi apa namanya? Tukang sih penggarap sawah itu butuh hiburan dan butuh jaminan hidup seperti itu supaya apa? Supaya lestari seperti itu. Nah, mesakno iki. Ini lihat tuh ibu-ibu ninggali anak ning sawah, ninggali bojone, ya ninggali putune ning sawah kabeh kaya ngene iki lho. Demi siapa? ditinggal huruf didangno ngeten iki. Lah iya. Ini demi siapa? Bukan untuk keluarga mereka, demi jenengan-jenengan sing makan beras. Ngerti enggak sih? Wah, senengane badok beras ya. Malah barangan. Senengane ku oh ya ben pemimpinnya do ngerti do badok beras malah petani kaya ngene, masakno men ya. Jajane petani muntung piajal. Ya, ora nyawa. Malah dene malah ora mangan sisan. Pemerintah lah ben lah liyane ya jono. Lah ngono kuwi kadang-kadang nakalan. Yo ayolah padha-padha mengingatkan bersama-sama supaya para petani ini dimuliakan, dimakmurkan.
Tapi insya Allah Pak Busono, meskipun panjenengan itu mungkin secara ekonomi dan Bapak Ibu ini mungkin tidak begitu memuaskan, tapi ini pahalanya Pak. Iya. Pahalanya Pak. Iya. Wong sing mangan paringan panjenengan jenengan karo ndonga, baca sholawat misalnya Pak ya. Nggih. Baca sholawat karo bismillah seperti itu insyaallah Pak. Iki pari sembuh sapa sing mangan berarti panjenengan dapat pahala Pak. Satu. Walaupun Nggih. dibeli ya. Iya walaupun dibeli. Meskipun dibeli masalah pahala setiap butir padi yang panjenengan itu jual jenengan hasilkan dari bedole misalkan. Ya. Daripada mepene ya, daripada iki ceblokane kaya ngene iki Pak, Bu, insyaallah dapat pahala Pak. Iku sing ora ketok, Pak. Nggih mboten. Bisa Amin. jadi Amin. jenengan teng Pati teng mriki Sidokerto iki bisa jadi iki butir padi jenengan iki sampai Papua, ya sampai Sumatera, sampai Sulawesi mboten ngertos, Pak. Bisa ya. Bisa urip. Wong nek mangan urip iso nyusuni anake, bojone barang disusuni ya. Itu gara-gara iki, Pak. Dak yo, ha? Ya. Lho, sak pangertiku ngono, Bu. Lho bojone nyot barang kae. Iya, jadi memang susu ibu itu cocok untuk anak, balita dan usia perkawinan. Sembarangan tenan. Pak Busono matur suwun, Bapak matur suwun, ibu-ibu matur suwun. Semangat. Syukur-syukur harus zikir karo subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sholawat, Bu. Sing merasa mungkin sekarang mengalami masalah keuangan, Bu. Nih, mau tak bocor Ibu ya. Kula wis pun ngalami jenengan baca sholawat. Apalagi jenengan karo ngarit begini. Allahumma sholli ala Muhammad atau selalu Muhammad sallallahu. Insyaallah Bu. Titeni Bu dalam waktu 10 hari. 10 hari. Nanti apa yang akan Ibu rasakan? Itu. Yang kedua, kalau lebih afdol lagi, siapapun Pak, Bu, apapun pekerjaan kita nanti akan dicukupi. Asal siji. Nuwun sewu, di rumahnya ada yang baca Al-Qur'an. Iki muslim kabeh apa ora iki? Muslim. Nah, baca Quran Pak, bu anake, bu bojone ora ketang seayat rong ayat. Insyaallah. KTP. Ya anake Pak sing kon ngaji ora apa-apa. Nek Quran niku mboten saged. Anake. Nggih nek saged. Nah, anake ora apa-apa. Anake ora apa-apa. Minimale seayat wae ora Sen apa-apa. tahlil nggih saged. Paling banter Yasin kira. Ya. Gitu. Saya saged maca nek Quran mboten saged. Tapi nek kulhu saged apa? Kulhu wallahu ahad, Allahu samad. Surat-suratan nggih saged. Nah, wis loro wae Bu, Pak, insyaallah saya sudah melakukan itu, Pak, Bu. Ya, insyaallah nanti tidak tahu datang dari mana rezekinya. Ya, sing pertama. Keliling anu, Pak. Pripun? Saya kalau dari rumah keliling sawah ini membaca sallallahu ala Muhammad itu sudah sampai tepuk. Alhamdulillah. Nggih ngoten niku. Iku barokah, Pak. Barokah, Pak. Insyaallah nanti Ibu akan merasakan, Bapak akan merasakan rasane ayam yang pikiran, mengko apa kebutuhan jenengan? Ora kudu sugih Bu, Pak, tapi kebutuhannya kecukupan, begitu kan? Cukup ya. Insyaallah itu sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sallallahu Muhammad itu jadi buat semuanya saja. Jangan lupa untuk selalu berselawat, untuk penjagaan diri, untuk masalah keuangan, ekonomi semuanya ada di situ. 2 itu saja cukup. Ya. Udah semuanya Bapak Ibu. Matur suwun sangat. Aduh. Ya, sekali. Ya. Semangat Bu ya. Ibu tadi anu kan minta pekerjaan dapat tambahan. Saiki panjenengan ora usah kerja ning aku, kerjane karo panjenengan sendiri, karo Gusti Allah nanti insyaallah. Amin. Kalau menuso aku iki sing wae mungkin ora iso, tapi Gusti Allah, Bu. Oke, gitu aja Bu ya. Moga-moga jadi tali silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu saya berbincang-bincang dengan Bapak Ibu petani di sini ya. Ingat, moga-moga video ini jadi manfaat. Ingat, siapapun adalah guru kita dan dimanapun dari sekolahan dan waktu kapanpun adalah jam pelajaran. Salam edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sholawat yang dibacakan Ujang Bustomi. Video yang wajib ditonton untuk mendapatkan jawabannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar selalu mensiarkan agama Islam. Ujang Bustomi atau yang lebih kita kenal adalah Ustadz Muhammad Ujang Bustomi. Ustadz Ujang Bustomi di dalam labnya atau setiap di dalam konten videonya tak lupa selalu mengajak kita agar senantiasa selalu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW agar kita lebih dalam lagi mencintai petinggi para nabi dan rasul. Di era zaman
zaman maju ini, manusia senantiasa lebih dominan bernyanyi daripada membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata terdapat keistimewaan yang luar biasa di dalam sholawat yang dibacakan Ustadz Ujang Bustami. Rasul akan mengakui kita kelak di akhir zaman. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah adalah sama atau setara, baik pejabat atau rakyat, bos atau bawahan, kiai atau santri, raja atau golongan sudra. Begitu juga orang yang dekat dengan Nabi pada hari kiamat bukan karena kekayaannya atau jabatannya, apalagi karena nasabnya, tetapi banyak membaca sholawat kepadanya dimanapun, kapanpun ia berada. Hal ini sebagai bukti kecintaan kepada nabinya dan juga mengikuti perintah Tuhannya yang menganjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir menjelaskan bahwa orang yang paling dekat dengan Nabi dan yang paling berhak mendapatkan syafaatnya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadanya saat di dunia, karena orang yang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi menunjukkan bahwa dirinya sangat tulus mencintainya. Sedangkan menurut Imam San'ani dalam Subulus Salam menjelaskan bahwa hadis ini berisi anjuran untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, terutama pada hari Jumat sebagai hari yang paling baik. Salawat yang dibaca oleh seorang hamba akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu tak pantas mengaku umat Nabi bila seseorang tak suka membaca salawat kepadanya, karena itu kunci keberuntungan dan terkabulnya doa. Bahkan sholat 5 waktu bila tak dibacakan sholawat dalam tahiyat, maka sholatnya tidak sah. Nah sahabat syafaat, pelajaran yang penting yang kita dapat dari Ustadz Muhammad Ujang Bustami yang selalu mengajak kita agar senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dikarenakan salawat dapat membuka segala hijab agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat ini nanti saya akan sadarkan kembali baru kan ngomong baik-baik. Mudah-mudahan sahabat jangan pernah takut santet, jangan pernah takut setan belek, setan engklek, teruslah dengan sholawat istighfar dan perbaiki sholat kita sahabat. Mudah-mudahan kelak yaumul kiamat kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli
وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersolawat kepada Nabi kita, Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat pagi sahabat GIU dimanapun kita berada. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Wa hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Quran, mendapatkan keberkahan daripada Al-Quran. Karena dengan keberkahan Al-Quran ini yang bisa merubah hidup kita menjadi kekuatan yang dahsyat. Karena Al-Quran adalah kalam-kalam Allah. Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi sahabat nanti di alam kubur. Tidak ada sahabat yang lebih baik, tidak ada sahabat yang lebih mulia kecuali Al-Quran. Pernah mendengarkan syair Jawa, besok Quran runtang-runtung dadi sobat tapi malah dadi balak dadi laknat. Harusnya Quran itu jadi sahabat, jadi syafaat, malah sebaliknya akan menjadi balak, menjadi laknat. Karena apa? Karena kita baca Al-Qurannya ngawur. Kita baca Al-Qurannya nggak berguru dulu, nggak belajar dulu, syukur-syukur baca Al-Quran itu juga nggak boleh. Apalagi sampai menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Ya ada kan di video-video itu yang Al-Quran ditaruh di kemaluannya, Al-Quran dikencing, ya jadi bengkak itu ya, apanya itu vaginanya, dan naudzubillah min dzalik. Di sini saya akan memberikan tips yang mana kita bisa senang, nyaman, tenang baca Al-Quran. Sehancur-hancurnya hidupmu, sehancur-hancurnya hidup kita dalam keadaan titik-titik yang mana paling hancur-hancurnya, di saat dulu kita hidup mewah, hidup megah, hidup senang, banyak teman, dihormati orang banyak, tiba-tiba hidup miskin, jatuh miskin, tinggal di tempat-tempat kos-kosan yang kumuh, tinggal di tempat kontrakan-kontrakan yang bau, tiba-tiba kita miskin, semiskin-miskinnya, bahkan untuk makan aja susah banget. Kemudian yang dulu dihormati orang, disegani orang, dimuliakan orang, tiba-tiba dikucilkan, dihancurkan harga dirimu, diinjak-injak harga dirimu. Orang yang dulunya mencintai kita, kekasih kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua meninggalkan kita, keluarga meninggalkan kita, sudah nggak sudi lagi, jijik melihat kita. Pokoknya gimana hancurnya hidup kita, ibarat orang jatuh langsung ketiban tangga, sudah jatuh sakit ketiban tangga lagi, seperti itulah ya kira-kira. Yang dulunya digandrungi jadi dikucilkan, diinjak-injak harga dirinya, miskin semiskin-miskinnya, sakit hati, dihina, dicaci maki dan lain sebagainya, dikucilkan, diusir, dan pokoknya kita ini dalam keadaan titik-titik yang mana sangat hancur hidup kita, gak punya siapa-siapa lagi, sakit lagi, keadaan sakit, kudiken, sakit menjijikkan dan lain sebagainya. Nah, saya akan memberikan satu saja di antara 9 amalan yang mana bisa merubah nasib kita dalam 9 hari. Ya. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Minimal di rumah kita harus ada yang membaca Al-Quran dalam sehari. Saya ulangi, minimal harus ada yang membaca Al-Quran walaupun cuma 1 ayat dalam sehari loh ya. Dalam sehari di rumah kita harus ada yang baca Al-Quran. Sampai sini paham ya teman? Itu yang pertama. Nggak bisa baca Al-Quran, suruh istrimu, suruh suamimu, suami repot, istri repot, suruh anak-anakmu. Makanya bikin anak yang banyak ya. Kalau anak 10, yang 9 sibuk, yang 1 bisa baca Al-Quran, Masya Allah ya. Minimal sehari harus ada yang baca Al-Quran. Anak-anak semua sibuk atau nggak bisa baca Al-Quran, cari pembantu ya. Cari pembantu, dibayar, harus ada yang baca Al-Quran di rumahmu. Kalau si pembantu juga nggak ada, minimal ada orang, cari orang, anak yatim kayak ngeramat apa itu, ya maka hidup Anda akan berkah. Saya berani menjamin di sini ya. Ini ikuti, ini akan merubah nasib dalam 9 hari. Itu baca Al-Quran. Nah terus bagaimana gue supaya saya ini cinta?
malam. Kemudian kita tidak usah sarapan dulu. Motor. Jalan. Kemana rutenya? Rutenya kemana? Siapa kita?